nggak mampu lah, kita nggak sanggup saudara. Karena apa? Karena manusia itu naluri dosanya sudah terbiasa pakai otak. Pakai otak. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, di luar Nurul. Biasanya kan nalar kan? Wah, ayo pakai nalar kamu. Hari ini saya balik judulnya, di luar Nurul. Sama dengan naral juga ya, Nurul ya. Oke, kita akan melihat contoh di Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 16 Bapak Ibu. Otak kita ini ngeri sekali. Injil Matius pasal 16, mulai dari ayat yang ke-21, saya ambil versi terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan, yuk kita baca yuk bersama-sama. Cerita yang sangat menarik bahwa Tuhan mau setiap kita ini sebenarnya tidak pakai otak. Tapi pakai insting rohani. Saudara, pakai naluri rohani kita. Ya, tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, kita semua termasuk saya, kita semuanya pakai otak. Semuanya kalau enggak masuk otak, kalau enggak masuk nalar, wah kita tolak dulu saudara. Makanya sulit untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Tapi contoh ini saya lihat ketika Tuhan buka akan saya bilang, wow Tuhan saya mau makan lebih dahulu. Injil Matius 16 mulai ayat 21 kita baca bersama-sama dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada kami murid-muridnya bahwa dia sudah ditetapkan Allah untuk pergi ke Yerusalem. Dia menjelaskan di sana para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat akan membuat aku sangat menderita. Lalu aku akan dibunuh dan pada hari ketiga aku akan dihidupkan kembali oleh Allah. Ayat 22. Tetapi Petrus berpikir, saudara perhatikan. Makanya saya ambil terjemahan ini supaya kita lebih jelas saudara. Tetapi Petrus berpikir. Apa yang ada di pikiran Petrus? Petrus berpikir apa? Bahwa Raja penyelamat tidak mungkin menderita. Dia penyelamat kok. Kok menderita? Ini gak benar ini. Ya, dia kan penyelamat kami. Orang Yahudi sedang dijajah oleh Romawi saat itu. Jadi ketika Sang Mesias hadir, ketika Yesus hadir, wah mereka nantikan. Inilah Raja dunia kami. Inilah Raja lahiria kami. Inilah Raja yang masuk nalar kami, yang akan menolong kami keluar dari penjajahan Romawi ini. Saudara. Jelas ya? Ayat berikutnya. Maka dia menarik Yesus menjauh sedikit dari kami dan menegurnya. Keren gak? Narik Yesus saudara lalu menegur. Hebat ya? Ini murid yang luar biasa, ini murid yang handal, ini murid yang keren Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Dikatakan apa? Tuhan, tidak mungkin Allah mengizinkan itu terjadi. Jangan berpikir bahwa engkau akan mengalami hal-hal itu. Keren gak? Keren saudara. Kalau kita punya anak buah yang all out buat kita, all out berusaha kita, lalu dia bilang, Pak pokoknya jangan takut Pak, saya ada di depan Bapak. Jangan di belakang. Kita banyak ketipu, yang penting Pak saya ada di belakang Bapak, jangan ya, jangan di belakang. Ada di depan lebih keren dong, kalau di belakang ketembak mati duluan kita. Tapi kalau ada di depan, Pak saya ada di depan Bapak. Ya, kalau ada pendeta lalu pengerjanya, ya full timernya berkata, Pak kami dukung Bapak habis-habisan. Keren gak kira-kira? Keren. Ini bagi dunia pun keren Petrus ini. Kan dia berpikir yang positif. Masuk akal kan? Masa Raja Penyelamat akan mati? Tarik. Gak mungkin. Keren kan? Lihat. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 23. Yesus berpaling memandang Petrus dan berkata kepadanya, pergilah dari hadapanku hai Satanas, alias setan. Saudara datang ke saya, saudara berkata, Pak saya dukung Pak.
Bapak ada program apapun saya dukung. Saya bukan hanya dukung program Bapak, duit pun saya keluarin Pak. Keren gak? Wow, Bapak mau bangun apa? Butuh apa lagi? Saya dukung Pak. Keren kan? Ini kan pendukung. Tapi saudara, Yesus enggak loh. Saudara lihat, Petrus dibilang apa? Setan. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Inilah yang dinamakan di luar nurul. Di luar nalar. Loh ada yang dukung, ada yang dukung Yesus kok. Bahkan enggak terjadi. Makanya dukungan Petrus ini kan dia nyatakan kan. Sebelum Yesus ditangkap kan. Guru, yang lain boleh tinggalkan engkau. Aku enggak. Keren? Keren kan?